teman-teman, jumpa lagi dengan saya si tukang otak-atik elektronik. Oke, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan sebuah TV yang bermerek Samsung, yaitu Samsung LED TV ya, berukuran 40 inch. Nah, untuk keluhan TV tersebut yaitu mengalami kerusakan, mati total atau tidak mau hidup. Sudah dicolokkan ke listrik namun tidak ada tanda-tanda kehidupan, alias TV-nya mati total. Lampunya pun tidak ada reaksi apapun, alias lampunya tidak mau menyala. Kita sudah mencolokkan ke listrik namun lampu tidak hidup ya. Nah, untuk itu dalam kesempatan kali ini saya akan membongkar TV ini dan sekaligus saya akan memberikan tips dan trik tutorial cara memperbaiki TV ini. Oke, untuk itu saya lanjutkan saja untuk membongkar terlebih dahulu, dan saksikan terus video ini, jangan sampai terlewatkan. Oke, saya akan membongkar terlebih dahulu TV ini. Oke, itu dia casingnya udah selesai saya bongkar, dan tampak di sini kelihatan sebuah power supply, dan saya akan mencoba mencolokkan listrik terlebih dahulu. Saya colokkan listrik. Nah, untuk lampu indikatornya tidak menyala sama sekali. Lampunya tidak menyala, itu tandanya di bagian power supply ini kemungkinan ada komponen yang rusak atau bagian-bagian yang rusak. Untuk itu kita akan mengecek di bagian power supply ini. Oke, saya akan lanjutkan untuk mengecek bagian-bagian poinnya. Nah, di sini saya akan mencoba mengecek di bagian poinnya, yaitu kita akan mengecek di bagian sekring terlebih dahulu, yang dimana di sini terletak sebuah sekring. Kita akan mengukurnya dengan avometer dengan skala kali 10 saja. Apakah sekring tersebut mengalami putus atau tidak? Jadi kita perlu mengeceknya menggunakan avometer seperti ini ya. Jarumnya bergerak seperti itu, berarti sekring tersebut masih aman alias masih bagus. Dan langkah selanjutnya kita cek di bagian dioda ini, dioda sisir. Tapi untuk dioda tersebut kalau mengalami rusak biasanya lampunya langsung jeblek. Jadi sangat tidak mungkin dioda ini mengalami rusak. Kalau dioda tersebut mengalami rusak, otomatis meteran akan jeblek. Nah, untuk itu kita cek arus di dioda, apakah arusnya nyampe di sini atau tidak. Kita mengecek terlebih dahulu di bagian ini. Kita perlu mencoloknya ke listrik terlebih dahulu. Nah, kita colokkan ke listrik dan kita mengecek arus tegangannya, apakah di dioda tersebut ada arus atau tidak. Kita ukurnya menggunakan avometer ini. Kita arahkan di skala
1000 volt DC, karena yang arus yang kita akan ukur di situ biasanya tertera sekitar 300 volt. Kita mengukurnya di bagian positif ini, yaitu positif dengan menggunakan probe merah dan negatif di sini menggunakan probe hitam. Nah, kita lihat di avometer di situ tertera sekitar 300 volt. Berarti arus di PSU ini sudah masuk. Akan tetapi TV ini tidak mau hidup. Nah, itu dia tadi teman-teman. TV ini saya sudah cek di bagian PSU ini, di bagian primernya. Dan kita cek arusnya di sini ada sekitar 300 volt di bagian trafo primernya. Di situ tertera sekitar 300 volt ya arusnya. Namun di bagian sekundernya itu tidak ada arus yang keluar ya, hanya 0, volt yang ada, yang tertera di situ. Nah, untuk kecurigaan saya ya ini PSU TV ini kemungkinan mengalami kerusakan di bagian sekunder, sehingga TV ini tidak mau hidup. Apa mungkin terjadi short di bagian dioda ini? Nah, untuk perkiraan saya biasa terjadi itu biasanya short di bagian dioda ini. Kemungkinan ada salah satu yang sudah mengalami short dan TV ini menjadi protek dan tidak mau hidup. Untuk itu saya akan bongkar dulu PSU ini. Saya akan mengecek di bagian dioda ini. Oke ya, kita akan buka dulu bagian PSU-nya. Sebelum saya membukanya, saya akan mencabutnya dari listrik supaya tidak tersengat ya. Nah, untuk tampilan power supply-nya seperti ini ya guys. Saya sudah membongkarnya seperti ini. Ini di bagian primernya dan ini bagian sekundernya. Dimana di bagian sekunder tersebut tidak mengeluarkan arus. Seperti kecurigaan saya akan mengecek terlebih dahulu di bagian beberapa dioda ini. Saya akan ukur apakah dioda tersebut mengalami rusak atau tidak, sehingga TV tidak mau menyala. Saya akan ukur terlebih dahulu. Nah, untuk mengukur dioda ini kita perlu menggunakan avometer analog saja seperti ini. Kita arahkan ke skala kali 10. Dan kemudian kita mengukurnya menggunakan probe ini, ya ini probe merah menandakan positif, dimana positif di bagian dioda ini adalah ini ya, yang ada garis putih itu menandakan bagian positif. Dan kita akan mengukurnya apakah nyambung atau tidak. Nyambung ya, nyambung semua. Nyambung.
Nah, untuk mengetahui rusaknya atau tidaknya itu kita perlu membaliknya saja, yaitu grup yang hitam kita balik ke positif jika nyambung. Nah, situ nyambung ya, dan jarumnya nggak mau turun-turun seperti itu. Nyambung ya. Kalau ini tidak, berarti kemungkinan besar dioda 3 buah dioda ini mungkin ada yang mengalami rusak atau short, karena kita ukur bolak-balik itu tetap nyambung semua. Untuk itu saya akan membongkar dulu dioda ini dan kita mengeceknya. Oke, saya akan membuka terlebih dahulu. Oke, kita akan mencopot bagian kaki ini, apa namanya, bagian kaki dioda. Kita mencopot terlebih dahulu menggunakan solder. Dengan cukup sedikit berhati-hati. Seperti ini ya guys. Oke, tampaknya seperti ini ya guys. Jadi di bagian kaki sebelah anodanya saya lepas. Jadi kita akan perlu mengukurnya lagi untuk lebih memastikan bagian dioda mana yang sudah mengalami rusak. Karena tadi posisi masih tersolder, jadi tidak begitu akurat ya ketika kita mengukurnya. Jadi kita perlu mencopot bagian satu kaki, yaitu di kaki bagian anodanya. Nah, di sini kaki yang bagian anoda yaitu yang tidak memiliki garis, dan katoda itu bagian yang memiliki garis putih ya, bagian ujungnya itu menandakan bagian positif katodanya. Jadi kita perlu mengukurnya bolak-balik. Jika kita mengukurnya bolak-balik, ada terdapat sebuah dioda yang semuanya nyambung ketika diukur bolak-balik, maka dipastikan dioda tersebut sudah mengalami rusak. Oke, kita akan mengukur terlebih dahulu menggunakan avometer analog. Kita arahkan di bagian skala kali 100 bisa, kali 10 juga bisa, yaitu kita mengukur di bagian dioda ini, yang dimana di bagian dioda ini yang probe merah kita arahkan di bagian katodanya yang ada garis putih. Kita ukur seperti ini dan semuanya nyambung. Dan jika kita membalik, probe yang hitam kita arahkan ke katoda dan yang merah ke anoda, dan kita ukur. Nah, di sini jarumnya juga ikut bergerak ya. Yang dioda yang ini paling pinggir ini, jarumnya ikut bergerak. Seperti itu ya, kira-kira ya. Seharusnya tidak bergerak ketika dibalik. Dan yang lainnya masih kondisi bagus.
Nah, untuk yang kerusakan di sini yaitu terdapat satu dioda yang ini. Kita mengukurnya bolak-balik, ternyata nyambung ya. Seharusnya tidak nyambung semua. Untuk itu kita perlu mencabutnya dan kita mencoba menggantikan dengan yang baru. Kita copot menggunakan solder ya guys, seperti ini. Kita sudah mencopotnya. Kemudian kita ukur lagi. Kita akan mengukur lagi secara bolak-balik apakah memang benar-benar rusak. Kita balik. Oke, dinyatakan dioda ini sudah short. Kemungkinan biang keroknya ini ya, dan kita akan menggantikan dengan yang baru. Oke, itu dia tadi. Yang lain ini kita sudah mengukurnya dan ternyata masih bagus. Dan untuk itu kita perlu menyolder kembali ya, dan yang satunya kita akan menggantikan dengan yang baru. Oke, kita akan cari dulu diodanya. Oke, saya akan menyolder terlebih dahulu. Oke, seperti itu sudah saya menyolder. Dan sekarang saya akan mengganti dioda yang ini, yang tadi kita copot, yang sudah rusak. Di sini saya sudah memiliki dioda. Saya ambilkan copotan dari mesin lain dan tipenya sama ya. Dan kita akan memasangnya seperti itu, dan kita akan menyoldernya lagi. Perlu diingat ketika kita memasangnya tidak boleh kebalik, yaitu yang garis putih katodanya harus searah dengan gambar di PCB ya. Situ ada kodenya, jangan sampai kebalik. Jika sampai kebalik maka tidak akan hidup. Oke, kira-kira seperti ini sudah selesai saya solder dan semuanya sudah kuat. Semuanya sudah kuat ya guys. Dan seperti ini ya. Jadi ini yang sudah rusak kita buang saja. Dan kemudian kita akan merakit kembali ke ini, ke tempatnya, dan kita akan mencoba hidupkan apakah dengan mengganti dioda tersebut apakah TV ini sudah mau menyala atau tidak. Kita perlu mencobanya. Oke, kita akan mencoba memasangnya dan kita akan mencoba menghidupkan. Sudah selesai merakit dan kita akan mencoba menghidupkan. Itu kita mencoba menghidupkan, kita colokkan ke AC dan ternyata lampunya sudah menyala ya guys, sudah hidup dan lampunya sudah menyala, dan kita melihat bagian tampilannya seperti apa.
hasil hidup. Oke guys, TV ini sudah menyala dengan sempurna. Cukup kita mengganti di bagian diodanya. Oke, seperti itu guys, TV nya sudah menyala. Dan TV ini saya nyatakan sudah finish dan sudah bagus kembali. Dan kita akan siap mencoba dan kita akan merakitnya kembali. Oke, untuk itu saya coba merakit terlebih dahulu dan nanti kita akan mencoba hidupkan lagi. Dia TV-nya sudah selesai saya rakit dan sekarang kita akan mencoba menghidupkannya. Kita colok listrik. TV-nya sudah hidup. Oke, TV-nya sudah hidup guys. Udah guys, TV-nya udah menyala. Intinya TV ini sudah mau menyala. Dan kita akan mencoba menghidupkan lebih lama untuk memastikan bahwa TV ini sudah betul-betul sempurna. Oke guys, itu teman saya Bang Heru. Dia adalah The Master Kota Yogyakarta. Oke, seperti itu. Mungkin sampai di sini video kita hari ini tentang bagaimana cara memperbaiki TV LED merek Samsung 40 inch. Kendala rusak mati dan kita menemukan kerusakan di bagian sekundernya, yaitu terdapat sebuah dioda yang sudah short dan kita sudah mengganti dan mantap. Oke, itu dia video dari saya bagaimana cara memperbaiki TV LED Samsung 40 inch keadaan rusak mati total dan tidak mau hidup. Dan mungkin cukup sampai di sini video dari saya bagaimana cara memperbaiki TV ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Dan jangan lupa untuk tetap dukung channel saya dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika saya akan mengupload video terbaru. Oke, sampai di sini, sampai jumpa dan selamat berkarya. Oke, thank you.